Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Citra dengan mata pelajaran IPS. Kita akan melanjutkan ke modul 9. Modul 9 di semester kemarin itu saya belum menerangkan, saya hanya memberikan panjangan tugas. Nah, sekarang kita akan mereview dalam bentuk video. Di sini kita akan membahas tentang modul 9 itu belajar bijak dari masa kelam imperialisme barat. Nah, di sini modul 9 ini ada 3 unit. Unit 1 menemukan Indonesia lewat 3G, yaitu Court, Gospel, Glory. Nah, kita akan membahas dulu di unit 1. Menemukan Indonesia lewat 3G. Court, Gospel, Glory. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di berbagai daerah di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat itu yang pertama adalah ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia, perdagangan di wilayah Indonesia itu sebenarnya telah terjadi, baik antar daerah hingga secara internasional. Selain itu, selain beras, perdagangan antar wilayah meliputi rempah-rempah, perhiasan, dan tren. Kemudian kita lanjut ke kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama itu bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu datang ke Indonesia melalui ekspedisi pertama itu mencari rule langsung ke Indonesia, dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias yang meninggalkan Portugis pada tahun 1487, kemudian disusul oleh Vasco da Gama yang berangkat pada tahun 1497, serta ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Afonso de Albuquerque pada tahun 1511 hingga berhasil menaklukkan Malaka dan dapat mengendalikan jalur rempah-rempah. Kalau bangsa Spanyol datang ke Indonesia itu sebagai pelopor bangsa Spanyol untuk mencari jalan langsung ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Dia adalah orang Italia yang berlayar atas nama kerajaan Spanyol. Berikutnya ada pelaut lain bernama Ferdinand Magellan, dipilih oleh Raja Charles I untuk mencari jalur menuju Kepulauan Malaka atau Kepulauan Maluku yang dikenal juga dengan kepulauan rempah-rempahnya. Kemudian bangsa Inggris juga datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Di abad ke-17, Inggris telah memiliki koloni di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Nah, menurut catatan sejarah, kongsi dagang Inggris EIC sejak awal abad ke-17 telah mendirikan kantor-kantor dagangnya, misalnya di Banten, di Aceh, di Makassar, dan di Maluku. Namun, armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang barang bangsa barat lainnya di Indonesia seperti Belanda. Sehingga pada tahun 1682, Belanda berhasil mengusir Inggris dari Banten dan merebut perdagangan lada. Kemudian kita lanjutkan di sini bangsa Belanda. Kalau ekspedisi Belanda yang pertama itu berusaha mencapai Indonesia berlangsung pada tahun 1595 dipimpin Cornelis de Houtman. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Jacob Corneliszoon van Eyck pada tahun 1598 dan mencapai Kepulauan Maluku. Ekspedisi ini berhasil membawa rempah-rempah dan memberikan keuntungan besar. Dan tahun 1602 dibentuk VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Nah, VOC sendiri dipimpin oleh Heeren ke-17, Dewan 17. Untuk memperkuat kedudukan VOC di Indonesia, pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa. Yang pertama, hak monopoli dagang, hak membuat dan mencetak uang, hak membentuk tentara, hak menyatakan perang atau membuat perjanjian, dan hak mendirikan benteng pertahanan. Nah, di tahun 1605, VOC berhasil merebut Ambon, Tidore, dan Portugis. VOC pada tahun 1609 berhasil menguasai Banda Aceh.
Selanjutnya di bawah Jan Pieterszoon Koen sebagai Gubernur Jenderal di tahun 1619 sampai 1623, VOC menetapkan Jayakarta atau Batavia sebagai markas besar dan pusat perniagaan VOC. Belanda juga menguasai Jayakarta atau Batavia pada tahun 1619. Selanjutnya Makassar pada tahun 1667 dan Banten pada tahun 1682. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, VOC secara selektif telah menancapkan pengaruhnya di Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunan Surakarta. Nah, di sini tugas panjenengan itu adalah carilah sumber daya alam di sekitar panjenengan atau di sekitar kalian yang memiliki nilai jual tinggi dan tersedia melimpah, yang dapat menjadi daya tarik masuknya bangsa asing ke Indonesia. Tidak hanya di daerah dekat tempat tinggal Anda saja, Anda juga bisa mencari melalui Google atau internet ya. Carilah tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia yang memiliki nilai jual tinggi dan tersedia melimpah. Kemudian yang kedua, carilah bukti peninggalan-peninggalan sejarah di pesisir yang merupakan pintu lalu lintas perdagangan pada masa kolonial. Jadi tugas Anda adalah di sini di halaman 3. Carilah sumber daya alam dan juga carilah bukti peninggalan-peninggalan sejarah di pesisir. Nah, di sini jenengan bisa mencari melalui Google atau internet. Tugasnya bisa dikumpulkan kepada saya, di foto ataupun diketik juga bisa. Kirim WA pribadi kepada saya. Sampai sini saya berharap semoga panjenengan mengerti. Untuk bab 1, untuk bab 2-nya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi tugasnya untuk sementara ini seperti yang saya sampaikan, panjenengan bisa mencari melalui internet dan tulis di buku atau ketik, panjenengan bisa kirim ke saya. Semoga untuk materi di unit 1 menemukan Indonesia lewat 3G, Gold, Gospel, dan Glory ini memang tidak banyak yang kita pelajari. Hanya kalau semboyan dari 3G itu adalah Gold, mencari kekayaan dan berdagang, Glory mencari kejayaan dan dengan memperluas daerah jajahan, dan Gospel menyebarkan agama Nasrani. Jadi 3G itu adalah Gold, mencari kekayaan dengan berdagang, Glory mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan, dan Gospel itu menyebarkan agama Nasrani. Nah, 4 bangsa Eropa yang datang ke Nusantara itu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Jadi, jenengan tugasnya kali ini adalah mencari referensi lah. Intinya itu mencari referensi. Jadi dengan di sini jenengan bisa tahu penyebab terjadinya suatu bangsa itu bisa diekspansi oleh bangsa lainnya. Tugasnya saya tunggu 3 hari dari panjenengan belajar mata pelajaran IPS hari ini. Demikian untuk hari ini, saya harap Anda mengerti. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan melalui WA pribadi kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.